Coba bayangin bro, FIFA Match Day bulan November udah di depan mata, tapi PSSI masih aja belum ngumumin pelatih baru buat timnas Indonesia. Padahal waktu udah mepet banget. Kalau nggak segera diisi, bisa-bisa tim malah bingung arah. Kayak main bola tanpa pelatih. Semua lari sendiri-sendiri. Nah, solusinya? Sebenarnya simple. Tunjuk dulu aja pelatih ad interim, alias pelatih sementara. Minimal, ada sosok yang bisa ngatur latihan, manggil pemain, dan jaga moral tim biar tetap solid. Sekarang kita bahas nih, siapa aja pelatih lokal yang pantas jadi juru taktik sementara timnas kita. Yang pertama, udah pasti nama Indra Syafri. Dia tuh udah hafal banget karakter pemain muda Indonesia. Apalagi pernah menjabatan Direktur Teknik PSSI, jadi urusan administrasi udah aman. Cuma gaya mainnya kadang agak hati-hati, tapi buat sementara dia pilihan paling realistis. Kedua, ada Coach RD, pengalaman segunung, disiplin militer, dan bisa beresin tim dalam waktu singkat. Kalau mau pelatih yang bisa bikin tim gaspol dalam sekejap, RD cocok banget. Cuma dia, fokusnya kadang lebih ke hasil ketimbang gaya main. Lalu ada Bima Sakti, pelatih muda yang kalem, komunikatif, dan udah biasa ngelatih kelompok umur timnas. Kalau mau jaga kesinambungan dari bawah ke senior, Bima bisa jadi pilihan logis. Terakhir, kalau mau yang lokal rasa asing, ya Teco. Udah hafal kultur Liga 1, ngerti gaya main pemain Indonesia, dan punya lisensi top. Tapi ya, masalahnya dia masih kontrak sama Bali United, jadi agak ribet di administrasi. Kalau ditanya siapa yang paling cocok buat ad interim, secara realistis ya Indra Syafri. Dia udah di sistem, ngerti struktur PSSI, dan bisa langsung jalan tanpa adaptasi ribet. Intinya, daripada tim kita kayak kopi tanpa gula, pahit dan hambar, mending segera tunjuk pelatih sementara biar arah tim jelas dan pemain fokus. Yang penting bendera merah putih tetap berkibar dengan bangga. Jadi kalau kamu yang jadi PSSI ini, kira-kira pilih siapa buat pelatih sementara? Indra Syafri, Rahmat Darmawan, atau Bima Sakti? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa, tambah kopi dulu sebelum lanjut debat bola. Biar adem. Jadi gini, PSSI sampai sekarang memang belum resmi menunjuk pelatih tetap buat timnas senior. Padahal rapat pemilihan pelatih katanya udah dijadwalkan sekitar akhir Oktober. Artinya, mereka lagi benar-benar hati-hati milih orang yang bakal duduk di kursi panas itu. Sekarang, mari kita bahas apa aja sih yang jadi bahan pertimbangan PSSI. 1. Komunikasi dan kultur tim. PSSI sadar timnas kita itu campuran, pemain lokal dan diaspora. Jadi pelatih harus bisa nyambung, bukan cuma taktik di papan tulis, tapi juga nyatuin karakter pemain yang beda latar. Waktu Kluivert dipilih, alasannya yaitu komunikasi sama anak-anak diaspora Eropa lebih gampang. 2 visi jangka panjang, pelatih baru nggak boleh cuma mikir menang satu pertandingan. Dia harus punya filosofi sepak bola yang jelas. Gimana ngebangun tim, regenerasi pemain, sampai gaya main khas Indonesia yang mau dikembangkan. 3. Rekam jejak internasional dan netizen juga nggak mau pelatih coba-coba. Harus punya CV mentereng, pengalaman di tim nasional atau liga besar, dan jelas kelihatan hasilnya. Jangan cuma mantan pemain terkenal tapi belum teruji di bench. 4. Kesesuaian sama kondisi pemain. PSSI juga ngelihat siapa yang paling cocok sama karakter pemain kita. Misalnya pelatih yang ngerti kultur Asia Tenggara, bisa adaptasi cepat dan tahu gimana memanfaatkan potensi pemain lokal to 5 tekanan hasil and target. Ya ini yang paling berat. Federasi pasti mau hasil cepat. Tapi realitanya kalau pengen tim kuat butuh waktu. Nah, disinilah dilema PSSI. Antara instan dan pembangunan jangka panjang. Terus kenapa sampai sekarang belum juga diumumin? Karena mereka lagi nyaring betul-betul. Jangan sampai salah pilih mana pelatih datang, nggak nyetel, hasil jeblok, terus ujung-ujungnya dipecat lagi. Kedua, negosiasi kontrak. Pelatih bagus pasti minta gaji tinggi dan klausul yang jelas. PSSI harus realistis dengan anggaran dan ekspektasi. Ketiga, timing kompetisi. Mereka mungkin nunggu waktu yang pas supaya pelatih baru punya masa persiapan yang cukup. Kalau saya lihat PSSI sekarang lagi berusaha balance. Nggak mau salah langkah, tapi juga nggak bisa kelamaan. Karena kalau terlalu lama, timnas bisa kehilangan arah dan chemistry pemain keburu dingin. Idealnya, pelatih baru nanti tuh punya pengalaman internasional yang kuat, bisa adaptasi dengan kultur Indonesia. Komunikatif, disiplin, tapi juga fleksibel. Dan yang paling penting, punya rencana jelas, bukan asal datang dan mainin siapa yang populer. Jadi, buat kamu yang nunggu-nunggu siapa pelatih timnas berikutnya, ya sabar dikit bro. Kalau PSSI milihnya teliti, kita bisa dapat pelatih yang bukan cuma nama besar, tapi benar-benar ngerti cara bawa Garuda terbang lebih tinggi.
Tapi kalau kelamaan mikir, jangan salahin publik kalau bilang, "Woi PSSI, matchday bentar lagi, pelatihnya mana?" Hehehe, gimana menurut kamu? Lebih baik pelatih asing lagi atau kasih ke pelatih lokal yang udah ngerti kultur kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sambil ngopi bareng, kita bahas bola dengan kepala dingin. Datang bukan untuk menggurui, tapi untuk mendengar. Kalimat itu bisa jadi menggambarkan sosok Alexander Zwiers, Direktur Teknik baru PSSI, yang kini sedang jadi sorotan di sepak bola nasional. Sejak mendarat di Jakarta akhir Agustus lalu, Alexander Zwiers punya satu misi yang cukup sederhana tapi berat. Membangun sepak bola Indonesia dari akar, bukan dari hasil instan. Bukan rahasia, Zwiers datang dengan reputasi cemerlang. Di Yordania, ia berhasil membuat tim nasional negara itu naik dari peringkat 98 ke 64 dunia FIFA, bahkan menembus final Piala Asia dan putaran Piala Dunia. Tapi menariknya, ia tak ingin mengulang kesuksesan itu begitu saja di sini. Filosofi sepak bola tidak bisa diimpor, ujarnya tegas. Kita harus temukan sendiri apa makna sepak bola Indonesia, apa identitasnya. Zwiers justru memulai langkahnya dengan mendengar. Dalam 100 hari pertamanya sebagai direktur teknik, ia akan keliling, berdialog dengan pelatih lokal, melihat langsung akademi, berbincang dengan klub, dan memetakan ulang cetak biru sepak bola nasional. Menurutnya, kesuksesan bukan sekadar soal menang, tapi bagaimana menciptakan sistem yang hidup, dari kompetisi usia muda, pendidikan pelatih, sampai mentalitas pemain. Ia memastikan setiap elemen saling terhubung, bukan jalan sendiri-sendiri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Zwiers sebagai sosok yang benar-benar siap tinggal di Indonesia dan membangun ekosistem dari dalam. Kerja sama 4 tahun ini bukan proyek kilat, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola tanah air. Dan soal pelatih, Zwiers sudah punya arah, mencari sosok yang benar-benar memahami karakter lokal Indonesia. Bukan yang membawa buku teori dari Eropa, tapi yang tahu bagaimana menghidupkan gairah sepak bola di setiap pelosok negeri. Kalau visinya berjalan sesuai rencana, bukan tak mungkin Indonesia akan punya sistem sepak bola yang tumbuh dari identitasnya sendiri, bukan bayangan dari negara lain. Bisa jadi inilah era baru sepak bola Indonesia, bukan tentang siapa yang datang dari luar, tapi bagaimana kita belajar mengenali diri sendiri lewat sepak bola. Halo Sobat Bola, salam olahraga. Sampai sekarang, PSSI belum ngumumin siapa pelatih baru Timnas Indonesia. Padahal Patrick Kluivert udah resmi out, dan FIFA Matchday November udah makin deket. Nah, akhirnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara, dan jawabannya cukup menarik nih, mari kita simak. Erick bilang, dia belum bisa buru-buru nunjuk pelatih baru, karena masih ada beberapa hal yang harus dikonsolidasikan. Dia lagi buka komunikasi ke banyak pihak, tapi tetap realistis. Katanya, posisi Indonesia di ranking FIFA masih rendah, jadi nyari pelatih top dunia nggak semudah itu. Dan yang paling penting, Erick menegaskan pelatih baru nanti bukan Shin Tae-yong. Jadi buat yang masih berharap ST ya balik, kayaknya udah bisa move on ya. Nah, kenapa belum diumumin? Karena PSSI pengen semuanya matang. Erick bilang, dia nggak mau asal pilih, cuman buat meredam tekanan publik. Katanya, kita harus cari pelatih yang cocok sama karakter pemain kita dan punya visi jangka panjang. Bener juga sih, daripada buru-buru tapi gagal lagi di tengah jalan kan? Sekarang, banyak yang berspekulasi. Dari pelatih Eropa sampai lokal, tapi Erick masih tutup rapat. Yang pasti, dia minta semua pihak move on dari era lama dan dukung proses baru ini. Artinya siapapun nanti yang datang, dia bakal mulai dari nol untuk bangun tim yang lebih solid. Jadi buat fans Garuda sabar dulu ya. Lebih baik pelan tapi hasilnya jelas, daripada cepat tapi zonk. Kita tunggu siapa pelatih barunya, semoga bisa bawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi lagi. Jangan lupa dukung terus Garuda di dada, bukan di timeline aja. Salam sehat dan salam olahraga. Siapa pelatih baru timnas Indonesia dan kenapa PSSI terlihat lambat? Erick Thohir akhirnya buka suara. Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menghubungi Louis van Gaal. Jadi rumor itu hanya angin lalu. PSSI tidak mau terburu-buru karena mereka mencari sosok yang cocok dengan karakter Indonesia yang bisa menyatu dengan pemain, federasi, dan supporter. Bukan sekadar nama besar, tapi yang bisa membangun chemistry. Kedua, akibatnya timnas senior kemungkinan besar tidak akan bermain di FIFA Matchday November.
PSSI lebih memilih fokus pada pembenahan dan mengalihkan sorotan ke Timnas U23 yang sedang bersiap untuk SEA Games 2025. Ketiga, fokus pada generasi muda ini dibuktikan dengan rencana bergabungnya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand ke tim U23. Selain itu, Nova Arianto diproyeksikan menjadi pelatih Timnas U20. Keempat, para staf teknis asing seperti Jordi Cruyff tetap dipertahankan untuk menjaga fondasi teknis tetap berjalan. Jadi langkah PSSI ini bukan lambat, melainkan sedang membangun fondasi baru. Tinggal kita tunggu siapa sosok yang akan dipercaya melatih timnas. Menurut kamu pelatih seperti apa yang cocok? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.